Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Setiawan, nomor NIM 2892250196 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Elisa. Untuk itu mohon disimak. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang definisi ukuran pemusatan. Definisi ukuran pemusatan adalah dalam statistik mengacu pada statistik atau metode yang digunakan untuk menggambarkan lokasi pusat atau nilai tengah dari sekelompok data. Ini memberikan gambaran tentang titik pusat di sekitar mana data cenderung berkumpul. Yang pertama ada rata-rata hitung data tunggal. Rata-rata hitung data tunggal adalah ukuran pemusatan yang digunakan ketika kita hanya memiliki satu nilai data. Misalnya, jika kita memiliki satu data tunggal yaitu 5, maka rata-rata hitungannya adalah 5. Seperti rumus di sampingnya. Bahwa X sama dengan X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya sampai Xn, N dibagi N sama dengan sigma N I0 sama dengan X1 bagi N. Selanjutnya, rata-rata hitung data berkelompok. Rata-rata hitung data berkelompok adalah metode untuk menghitung rata-rata dari data yang telah dikelompokkan ke dalam interval atau kategori. Setiap interval memiliki batas bawah dan batas atas, serta frekuensi yang menunjukkan berapa banyak data jatuh dalam interval tersebut. Untuk menghitung rata-rata hitung data berkelompok, langkah-langkah yang harus diikuti adalah yang pertama, identifikasi interval-interval yang terdapat dalam data berkelompok. Kedua, hitung titik tengah setiap interval yang dapat dihitung dengan menjumlahkan batas bawah dan batas atas dari interval, kemudian dibagi dengan 2. 3. Hitunglah jumlah frekuensi absolut dari semua interval. Keempat, hitunglah produk antara titik tengah setiap interval dengan frekuensi absolutnya. 5. Jumlahkan semua produk yang dihasilkan pada langkah sebelumnya. Kemudian 6. Bagi jumlah produk. Rumus untuk menghitung data berkelompok. Mean sama dengan F1 X1 plus F2 X2 dan seterusnya sampai Fn dan Xn dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai Fn sama dengan sigma N I sama dengan 1 Fi dan Xi dibagi sigma N I sama dengan 1 kali Fi. Dengan keterangan bahwa Fi adalah frekuensi untuk nilai I dan Xi sama dengan data ke I atau untuk data tunggal atau titik tengah rentang tertentu ke I data berkelompok. Dan Xs sama dengan titik tengah atau rataan sementara. Di sama dengan panjang interval antara rentang tertentu pada Xi atau di atas Xs bernilai min dan di bawah Xs bernilai plus. U sama dengan bilangan bulat. Dan C adalah panjang interval kelas. Median data tunggal. Median data tunggal adalah konsep yang tidak diterapkan pada data tunggal karena median digunakan untuk menggambarkan nilai tengah dalam sekelompok data yang memiliki banyak nilai. Median relevan ketika kita memiliki setidaknya 2 nilai data yang dapat diurutkan. Bisa dirumuskan ME atau median sama dengan Xn plus 1 dibagi 2 bila bilangan ganjil. Dan median sama dengan Xn dibagi 2 plus Xn dibagi 2 plus 1 dibagi 2 bila bilangan genap. Median data berkelompok. Median atau ME sama dengan L2 ditambah N dibagi 2 dikurang sigma F dikali 2 dibagi F median dikali C atau panjang interval.
Ini adalah modus data tunggal. Dalam konteks data tunggal, konsep modus tidak berlaku karena modus mengacu pada nilai atau nilai-nilai yang paling sering muncul dalam sekelompok data. Dalam kasus data tunggal, hanya ada satu nilai yang ada, sehingga tidak ada nilai yang muncul lebih sering daripada yang lain. Rumus di samping penjelasan, kuartil atau ganjil dan genap, kuartil bawah atau Q1 dengan rumus ganjil N tambah 1 dibagi 4 dan rumus genap adalah N tambah 2 bagi 4. Kuartil tengah atau Q2 N tambah 1 dibagi 2 untuk bilangan ganjil, dan untuk bilang genap XN dibagi 2 plus XN dibagi 2 tambah 1 dibagi 2. Dan kuartil atas Q3 3 dikali N tambah 1 dibagi 4 untuk bilangan ganjil. Dan untuk bilangan genap 3N tambah 2 dibagi 4. Selanjutnya, modus data berkelompok. Untuk menghitung modus data berkelompok, Anda perlu mengikuti beberapa langkah berikut. 1. Identifikasi interval-interval yang ada di dalam data berkelompok. Kedua, tentukan frekuensi absolut tertinggi dari semua interval. Ini adalah frekuensi interval yang memiliki nilai yang paling sering muncul. Ketiga, identifikasi interval-interval yang memiliki frekuensi absolut tertinggi yang sama dengan frekuensi absolut tertinggi tersebut. Keempat, ambil titik tengah dari interval yang memiliki frekuensi absolut tertinggi. Ini adalah modus perkiraan atau perkiraan nilai yang paling sering muncul dalam data berkelompok. Dengan rumusan MO atau modus sama dengan LO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C atau interval. Keterangan seperti di bawah ini. Demikian dari saya presentasi tentang statistik. Apabila ada kekurangan mohon dimaklum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.